Sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah itu pertemuannya bukan dalam ibadah, bukan ketika sedang tawaf, bukan ketika sedang umrah. Pertemuan Nabi dengan Khadijah bukan ketika sedang tablik akbar, tausiah. Nabi sedang ceramah, tiba-tiba datang Khadijah mengajukan pertanyaan, bukan. Tapi cerita hubungan mereka adalah bisnis, dagang. Yang punya barang Khadijah, barang dagangan. Semua orang menjual barang dagangan itu. Tapi kalau anak muda ini yang jualan, kenapa barangnya laku keras, berlipat ganda dari yang biasa? Khadijah penasaran, dia tanya orang yang bersama dengan Muhammad SAW, ini siapa ini? Laki-laki yang inilah orangnya. Akhirnya ada niat. Pertemuan itu juga karena dagang. Kakeknya dagang, ayahnya dagang, istrinya dagang, dia sendiri. Ketika dibawa ke satu kampung, panas terik bernaung, mereka di bawah gereja, gereja tua. Kemudian keluarlah Bahira dari dalam gereja, pendeta Kristen Ortodok. Bahira bertanya, man hadza? Siapa ini? Kita biasanya kalau ketemu sama orang yang kita tanya, nama kamu siapa? Tapi Bahira nggak nanya nama kamu siapa, yang dia tanya, anak ini siapa? Berarti ada sesuatu. Anak ini siapa? Abu Thalib menjawab, hadza ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Karena anak ini sudah yatim ketika dalam perut ibu. Abu Thalib tersenyum, dia anak saudara. Dia keponakan saya, anak yatim, tinggal di rumah saya. Saya bawa. Perjalanan itu mau jalan-jalan kemana? Bukan piknik. Bukan jalan-jalan bawa kambing, ngasih makan kambing, enggak. Perjalanan Nabi dengan Abu Thalib itu adalah perjalanan dagang bawa barang ke negeri Syam. Kata Bahira, jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak Yahudi. Orang Yahudi tahu sifat Nabi akhir zaman. Kalau mereka lihat sifat itu ada pada anak ini, nanti mereka akan bunuh dia, bawa dia pulang. Akhirnya dibawa pulang. Dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang. Kakeknya pedagang. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang. Dibawa oleh paman dalam perjalanan dagang. Bertemu dengan istri dalam berdagang. Yang kelima, ketika turun ayat riba, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah, janganlah kamu makan riba. Riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Abbas itu ayah adik kandung Abdullah, ayah Nabi, paman Nabi. Kalau begitu Nabi dikelilingi oleh pedagang-pedagang. Paman pedagang, ayah pedagang, istri pedagang, paman yang satu lagi juga masalah dagang. Hanya saja waktu itu dagangnya riba, karena uang. Meminjamkan uang, bayar lebih. Minjamkan uang, bayar lebih. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. 6. Sampai di kota Madinah. Sahabat yang sampai di kota Madinah miskin. Karena semua harta benda tinggal di kota Makkah. Di antara yang pindah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf. Miskin. Nabi itu cerdas. Kalau pengusaha, dia pertemukan dengan pengusaha. Supaya apa? Supaya ngomongnya connect. Ada pengusaha dari Makkah namanya Abdurrahman bin Auf. Dikenalkan dengan pengusaha juga di Madinah. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Nanti supaya ngomong mereka nyambung. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' menawarkan, Abdurrahman bin Auf, saya ini orang kaya, bisnismen, pedagang. Kalau kamu mau rumah, ambil rumah saya. Kalau kamu mau istri, pilih salah satu. Nanti saya ceraikan, kamu ambil silakan. Apa jawab Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq. Tunjukkan saya pasar kota Madinah. Tunjukkan saya pasar kota Madinah. Lagi-lagi dagang. 7. Ada satu ejekan orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW. Sahir, tukang sihir, oke. Majnun, orang gila, oke. Asatirul awalin, dongeng-dongeng, oke. Tapi ada satu ejekan, yamshuna fil aswaq. Masa kami punya nabi jalan-jalan di pasar? Mereka nggak mau punya nabi, nabinya jalan di pasar.
Jadi kalau jamaah sekarang, siapa itu Ustadz? Ustadz Somad. Masa Ustadz jalan ke mall? Nggak mau lah punya Ustadz yang pergi ke mall. Bagi mereka Nabi itu maunya di tempat ibadah, bersemedi aja. Masa Nabi jalan di pasar? Karena memang Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar. Nabi tidak hanya yang masuk ke pasar, Nabi memasukkan tangannya ke tempat barang dagangan itu dan bertanya, "Mahadza ya sahibul ta'am?" Pedagang, ini kenapa basah di dalam, kering di luar? Ini apa ini? Kata sahabat, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah, basah di dalam, supaya orang lihatnya kering, saya timpa dengan barang yang kering. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang nipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Ayat yang paling panjang bukan tentang ibadah, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa Ramadan. Ibadah terpanjang Ramadan 1 bulan. Ibadah paling banyak ngabisin duit haji. Ibadah paling berat nyawa, harta, jihad. Tapi yang paling panjang dalam Al-Quran tentang duit. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Padahal ayat itu diturunkan pada masyarakat yang buta huruf, primitif, nggak bisa tulis baca. Tapi justru ayat paling panjang tentang tulis baca, tertib administrasi, hutang piutang, interaksi sosial, ekonomi. 9. Mungkin ini apologi, pembelaan pada agama sendiri. Tapi rasa-rasanya ekonomi Islam. Nama satu jurusan di Fakultas Syariah Islamic Law, Hukum Islam. Ada satu jurusan namanya Islamic Economic, Islamic Law, Hukum Islam. Ada namanya Muamalat, jurusan Muamalah Ekonomi Islam. Yang selama ini dibahas di masjid itu masalah air suci mensucikan, air mustakmal, air mutanajis, darah haid, darah nifas, darah melahirkan, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk, darah kambing, darah onta, kepercik, darah beku. Tapi ternyata tidak membahas hanya darah ibadah. Ada namanya fikih khusus muamalah. Bagaimana gadai menggadai, rahan. Bagaimana jual beli, baik. Bagaimana beri modal, hasilnya belakangan, dihitung bagi, mudharabah. Bagaimana murabahah, ini tidak lagi dikaji, hanya ada dalam kitab fikih-fikih yang tebal, tapi orang di masjid sekarang lebih tertarik mengkaji bismillah jahar apa sir, kunut subuh kepada apa enggak, angkat tangan telinga apa enggak. Ini baik, tapi kalau kita terlalu habis energi di situ, maka sesungguhnya ini pengulangan sejarah taklisilul hasil khilafiyah ikhtilaf. Tapi memang ini agenda. Ini menyibukkan umat dengan khilafiyah-khilafiyah ini memang diagendakan supaya umatnya habis energi. Jangan lupa, ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, saat itu orang Konstantinopel sedang ikhtilaf membahas Tuhan itu sebesar apa. Yang satu mengatakan sebesar rumah, yang satu mengatakan sebesar, sampai akhirnya datang Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, baru mereka terkejut karena sibuk khilafiyah. Jadi jangan nanti kita begitu juga di masjid, sibuk masalah takbiratul ihram begini apa begini apa begini begini. Diam-diam RUU HIP sudah selesai, baru tahu ente. Makanya ekonomi umat nih bangkit. Yang ke-10, apa dia yang ke-10? Ibadah yang paling hebat dalam Islam. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Businessman, orang yang banyak duit, orang kaya. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Apa yang bisa mengalir? Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa sedekah? Kalau bukan orang kaya, wakaf. Sedekah tanah, wakafkan tanah. Oleh sebab itu maka dari segala aspek dari 1 sampai 10 tadi, saya hanya sebutkan 10 poin sebagai pengantar dialog kita petang ini, karena jari saya cuma 10. Kalau ada 11, 12, saya tambah 12. Jadi ini Akhi Ipu Santosa dan sahabat-sahabat bisnismen muda, pengusaha muda,
ini sebagai pengantar dialog kita. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per sekarang di Zoom kita kurang lebih penuh Ustadz 1000 ya. Di YouTube juga itu alhamdulillah ramai. Ada berapa? Ada 3000-an di YouTube, alhamdulillah Ustadz, lagi live streaming. Haus usaha semua Ustadz. Ini sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya kasih pantun dulu, boleh Ustadz ya? Mantap. Duri mawar jangan dipegang, kalau tergores pastilah sakit. Sejak muda kita berdagang, ekonomi umat pastilah bangkit. Mantap. Itu satu Ustadz, satu. Yang kedua, yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau memang mau berdagang, buat apa dipikir lagi? Gitu, Ustaz. Insya Allah. Oke, kita buka sesi pertanyaan pertama, Ustaz. Ini ada Mas Gufron. Mas Gufron ini pengusaha kuliner. Karyawannya ada 900 orang, Ustaz. Mas Gufron udah ready? Silakan langsung Mas Gufron, langsung aja, straight to the point. Mas Gufron, ready? Kalau belum ready, kita pindah. Oke, Mas Wendy mau bertanya. Mas Wendy ini pendiri komunitas MOS, Master of Selling. Silakan Mas Wendy. Baik, terima kasih banyak Mas Ipo, kehormatan bagi kami. Baik, mungkin langsung saja buat Ustaz. Tadi kan kita membahas tentang Nabi yang berdagang ya. Dan berkaitan tentang dagang pasti berkaitan tentang nafkah gitu. Bagaimana kalau seandainya yang fokus mencari nafkah itu adalah yang perempuannya gitu, yang malah gentol berdagang gitu. Bagaimana kalau sang suami itu malah tidak fokus ya, artinya yang jadi frontman itu bukan si suami gitu, malah si wanitanya gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz gitu. Dan padahal kan yang memang seharusnya terjun di lapangan itu harusnya adalah si prianya, itu mungkin Ustaz. Tapi mungkin saat lagi Ustaz, saya mohon doanya, kalau kata Mas Ipo ketemu ulama itu minta doanya ya, saya minta doanya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang diinginkan kabul. Rugi. Ya. Gimana Mas Ipo? Langsung? Langsung nggak apa Ustaz, biar fokus. Baik. Laki-laki itu punya 5 kewajiban yang merupakan hak perempuan. Yang pertama, nafkah makan. Yang kedua, nafkah pakaian. Yang ketiga, nafkah tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Dia berikan kewajiban dia sebagai hak perempuan sesuai kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun si perempuan menyesal nikah dengan dia karena cuma bisa ngasih 5, dia bayangkan maunya 55. Itulah gunanya ta'aruf di awal. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan kufu. Kufu itu sekufu, selevel, supaya tidak ada penyesalan di tengah perjalanan. Karena ini terkait tentang masalah ekonomi. Ternyata di tengah perjalanan si istri lebih pandai cari duit. Kata si istri, Mas cuman ngasih 5, saya bisa berbuat lebih banyak. Saya sudah baca buku-buku Mas Ipo Santosa, misalnya dia ngomong begitu. Bolehkah dia bekerja mencari nafkah? Perempuan boleh kerja cari nafkah, membantu suaminya dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Mas, saya mau kerja. Kata suaminya, izin. Oke. Tapi izinnya tulus, ikhlas, bukan karena terpaksa. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Kewajiban pokok terpenuhi. Jangan sampai gara-gara dia sibuk menjadi wanita karir, lalu suaminya tertinggal. Nanti muncul komisi perlindungan suami. Sebab perbuatannya ini. Saya tidak mau gara-gara acara ini 3.000 tadi yang nonton, tambah 1.000, 4.000, belum lagi yang share 5.000, belum lagi besok lagi bertambah menjadi 20.000. Gara-gara ini mengamuk semua suami-suami. Gara-gara pertanyaan Mas Wendy punya acara
Mas Ipu Santosa, muncul Komisi Perlindungan Suami yang ditinggal istri-istrinya karena bisnis. Ini saya nggak mau. Izin suami, tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujar jahiliyatil ula. Tidak bersolek jahiliyah. Makanya sebetulnya COVID-19 ini, satu sisi ada hikmah, perempuan sekarang banyak jual beli online. Sehingga kewajiban sebagai istri tetap, dia bisa mengelola bisnisnya melalui online tetap di rumah, dan dia tidak perlu bersolek-solek. Cukup pakai baju seadanya segala macam, karena kadang pakai suara atau tidak full gambar, nah maka ini tidak ada solek. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Dia tidak ada berdua-duaan dengan laki-laki. Jadi jarak jauh. Kalaupun terpaksa juga ada transaksi, ada orang lain. Sehingga beramai bertiga, berempat, berlima dalam satu ruangan. Selamat dari fitnah. Yang kelima, bahwa la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak pergi keluar kota, tidak pergi musafir berdua-duaan. Nah, ini yang terjadi di kantor-kantor, perusahaan, keluar kota, pelatihan, bisnis. Silakan, tapi beramai-ramai. Apalagi sampai satu hotel, satu tempat, satu, terjadilah fitnah-fitnah semuanya. Kalau cukup 5 syarat, silakan dia bekerja, komunikasi baik, tetap dialog, tetap mengedepankan skala prioritas, dan yang paling penting itu semua, kalau dapat kelebihan hasil bisnis tadi, maka si perempuan memberikan itu sebagai apa ini? Kalau gaji suami untuk istri, itu memang nafkah kewajiban. Tapi kalau duit istri dipakai oleh suami, itu harus jelas apa akadnya. Kata si istri, karena aku berhasil duit banyak, pakailah ini mas sebagai pinjaman tanpa bunga. Kredit lunak. Atau kata dia, ambillah ini sedekah. Jadi akadnya bisa pinjaman, bisa sedekah, bisa macam-macam. Tapi yang jelas, tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Tapi kalau istri mau membantu perekonomian keluarga, bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian bagi perempuan-perempuan yang mau berkarir, Islam tidak menghalangi karir Anda, tapi Islam itu hurriyah muqayyadah, bebas tapi terikat. Bukan hurriyah mutlaqah, bebas tanpa ikatan.